Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semua penonton dimanapun, kapanpun, siapapun, dan bagaimanapun. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan analisis filogeni animalia. Mari kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas D2 akan mempresentasikan mengenai analisis fenetik dan filogeni Kingdom Animalia. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas biosistematika praktikum tahun 2022 program studi biologi Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Indah Febriani dengan 3 NIM terakhir 006. Yang kedua ada Anissa Febrianti dengan 3 NIM terakhir 014. Lalu yang ketiga ada Nurhayati Oktavia dengan 3 NIM terakhir 017. Yang keempat ada Yesi Lestari dengan 3 NIM terakhir 019. Dan yang terakhir ada Amalia Fadilah dengan 3 NIM terakhir 023. Tujuan dari praktikum kali ini yang pertama yaitu mengetahui cara pembuatan fenogram menggunakan metode fenetik. Yang kedua yaitu mengetahui cara pembuatan kladogram menggunakan metode Wagner. Yang ketiga yaitu mengetahui cara menghitung CI atau Consistency Index dan RI atau Retention Index. Dan yang terakhir yaitu mengetahui cara kalibrasi dalam pembuatan pohon filogeni. Berikut ini adalah spesimen yang kita gunakan dalam praktikum kali ini. Ada 11 spesimen atau bahan praktikum. Yang pertama itu ada Coanoflagellata sebagai takson tamu. Lalu ada Leucosolinia variabilis, ada Obelia sp, selanjutnya ada Dugesia japonica, lalu ada Ascaris lumbricoides, lalu ada Lumbricus terrestris, ada Asterias sp, selanjutnya ada Perna viridis, Penaus monodon, Branchiostoma lanceolatum, dan yang terakhir ada Petromyzon marinus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel polarisasi. Tabel ini digunakan untuk menentukan jumlah peringkat apomorfi dari setiap takson yang digunakan. Sebagai contoh, yaitu untuk takson pertama, takson D, jumlah peringkat apomorfinya adalah 1. Nilai 1 ini didapat dari nilai dari karakter yang digunakan, yaitu karakter 1 sampai 18 yang diisikan nilainya. Sebagai contoh, karakter 1 yaitu sumbu simetri dari tubuh, dari takson T adalah 0 karena simetri tubuhnya adalah asimetri. Lalu karakternya diisikan hingga karakter ke-18 dan dijumlahkan sebagai jumlah peringkat apomorfi. Lalu takson A, jumlah peringkat apomorfinya adalah 2, dan seterusnya hingga takson J. Lalu, setelah semuanya terisi, dicari nilai M dan N-nya. Nilai M didapatkan dari jumlah atau nilai yang paling besar dari suatu karakter. Misal pada karakter 1 ini, nilai yang paling besar adalah 3, sehingga dituliskan 3. Lalu, untuk yang nilai N, didapat dari nilai yang paling jarang muncul dari suatu karakter. Misal pada karakter 1 ini, yang paling jarang muncul adalah 0, yaitu hanya muncul 1 kali. Nah, karena hanya muncul 1 kali, dituliskan 1 pada nilai N-nya. Begitu pula diisikan, lalu jumlah N dicari jumlahnya, dan jumlah N dicari jumlahnya. Nah, berikut adalah analisis kladogram menggunakan metode Wagner. Dalam kladogram metode Wagner kali ini, kita mencari terlebih dahulu spesimen yang paling plesiomorfi, yakni spesimen T dan A, karena pada spesimen ini mempunyai nilai yang paling terendah, yakni pada slide sebelumnya telah dijelaskan bahwa T dan A memiliki nilai 1. Di T dan A nanti kita melakukan pengurangan 0 dan 1. Sebenarnya untuk T dan A ini pengurangannya bukan 0 kurangi 1 ya, tapi bisa juga 1 kurangi 0. Jadi fungsinya secara terbalik gitu, boleh secara terbalik. Namun tahapannya dalam metode pembuatan kladogram Wagner adalah dikurang gitu. Jadi 1 kurangi 0 tetap 1. Misalnya saya nyari juga 1 kurangi 0 tetap 1. Jadi T dan A adalah 3. Kalau T dan B juga sama tahapannya, jadi didapatkan nilai 6. Nah, karena dalam
metode Wagner harus dicari yang nilainya paling terkecil karena dia paling plesiomorfi, didapatkan nilai bahwa TA yang sebagai cabang awal dalam pembuatan metode Wagner, jadi T dan juga A digabung gitu. Next, yang kedua, kita akan menghubungkan antara spesies tamu T dan juga A tadi dengan spesimen yang sedikit lebih apomorfi gitu. Jadi lebih apomorfi dari yang spesimen T dan A. Nah, pada tahap ini kita harus menganalisis apakah spesimen B itu gabung A, apakah dia gabung T, apakah dia gabung B. Kita harus menggunakan ketiga metode. Nah, metodenya yang pertama adalah kita menggabungkan antara T dan A dengan menentukan nilai yang terkecil. Misal 0 sama 1 nilainya yang terkecil 0, 1 sama 0, 0. Jadi nilai TA apabila digabung itu 0. Dan setelah itu TAB, apakah B itu ada di tengah-tengah sini karena kita mencari TA tadi. Jadi nilai dari TAB adalah 7. Dan yang ketiga adalah apakah B nanti akan bergabung atau menempel dengan si A, jadi nilainya 5. Nah, dari ketiga step ini antara 7, 6, dan 5, cabang dari A dan B menunjukkan nilai yang lebih kecil, yang lebih plesio yakni 5. Jadi nanti B-nya itu gabung ke A. Dan yang berikutnya adalah AB, ini juga tahapnya sama seperti yang tadi, AB, ABC, AC, juga BC, dan ternyata yang terendah adalah BC dengan nilai 4. Jadi antara spesimen yang paling plesiomorfi yakni 4. Dan selanjutnya adalah BC. Kenapa BC? Karena juga seperti yang tadi, apakah spesimen setelah ini akan menempel pada BC, di tengah sini pada B atau pada C. Itu tahapannya sama. Yakni yang tadi adalah menempel pada CD ya. Jadi karena nilainya itu cuma 4, jadi menempel di CD gitu, di C. Dan yang kelima adalah menggabungkan antara D dengan C dapat nilai 8, DC dengan E 6, DE 3, dan juga CE, sehingga yang diambil ada nilai paling plesiomorfi yakni 3. Lalu selanjutnya adalah menentukan seperti yang tadi, apakah dia gabung dengan DE, apakah DE dengan D dengan F, ataukah E dengan F, sehingga diambil sebuah kesimpulan bahwa si F ini ternyata lebih cocok dengan E karena nilainya paling kecil. Dan berikut adalah tabel kladogram sementara. Nah, di sini saya coba menekankan bahwa tadi sempat disinggung ada 2 spesimen yang sama dengan total jumlah 15. Nah, di sini harus dicoba satu persatu dulu antara D dengan E atau antara F dengan E gitu. Kenapa antara D dengan F dan juga F dengan E? Karena di sini nilainya sama, kita nggak tahu karena harus dikalibrasi dulu, istilah dikalibrasi dengan mengurangi satu persatu dan didapatkan bahwa nilai FG itu paling kecil ya 4. Sebenarnya FEG sama FG itu sama nilai yang 4. Nah, jadi kita bisa pilih salah satu. Jadi kita pilih yang FG aja. Jadi kladogram sementaranya ini, lalu selanjutnya menghubungkan G dengan F, lalu GF dengan I, lalu G dengan I, didapatkan nilai terendah adalah 5. Jadi si I itu nempel ke F. Nah, juga ini ada FI. Ini sepertinya lebih kompleks juga kalau FI. Jadi untuk FI, lalu FIH, FH, IH, lalu ada FIJ, kalau lalu ada FJ dan juga IJ. Jadi dapatkan nilai yang paling plesiomorfi adalah spesimen dari IJ gitu dengan nilai 6. Nah, berikutnya ini tahapan yang paling akhir yakni pengujian IJ, lalu digabung IJH, lalu IJH, lalu IH itu berdasarkan metode waktu. Jadi nilai yang paling istilahnya plesiomorfi adalah nilai dari JH. Jadi hanya itu nempel di J gitu. Nah, berikut adalah pembuatan tabel istilahnya tabel kladogram dengan metode Wagner di tahap paling akhir. Dan pada sebelah kanan adalah tabel dari apomorfinya, di mana apomorfi ini didapatkan dari karakter gitu. Misal di A dan B tidak ada 9 yang 0, jadi 91 itu ditulis. Nah, kalau nanti semisal ada 0, itu nggak boleh ditulis kalau untuk di parsimoni gitu. Jadi prinsipnya menyamakan semua spesimen menjadi satu nenek moyang aja. Baik, selanjutnya adalah kita mencari tabel perbedaan, di mana tabel perbedaan ini didapatkan dari hasil tabel karakter yang telah kita hitung perbedaannya, di mana tabel perbedaan ini juga digunakan sebagai pembuatan dalam fenogram. Adapun bentuk dari tabel perbedaan adalah seperti ini, dengan susunan TA, B, C, D, E, F, G, H, I, dan juga A, P, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi itu dihitung dari tabel karakter. Kita mendapatkan tabel perbedaan atau tabel transformasi. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan fenogram.
Untuk langkah-langkah perhitungan fenogram sendiri, yang pertama yaitu kita harus memilih jumlah persamaan karakter yang paling sedikit, yaitu jarak E terhadap I, di mana jarak E terhadap I ini bernilai 1. Lalu yang kedua yaitu menghitung jarak F terhadap G, yang diperoleh nilai 1,5. Lalu yang ketiga, menghitung jarak EI terhadap FG, sehingga diperoleh nilai 3,75. Lalu yang keempat, menghitung jarak H terhadap J, diperoleh nilai 1,5 sama dengan jarak F terhadap G. Lalu yang kelima yaitu menghitung jarak HJ terhadap GFEI, sehingga diperoleh nilai 5,25. Lalu yang keenam yaitu menghitung jarak T terhadap A, diperoleh nilai 1,5. Jarak T terhadap A ini sama dengan jarak H terhadap J dan jarak F terhadap G, yaitu 1,5. Lalu yang ketujuh yaitu menghitung jarak B terhadap TA, diperoleh nilai 5,5. Lalu yang kedelapan yaitu menghitung jarak C terhadap D, diperoleh nilai 2. Yang kesembilan menghitung jarak DC terhadap BTA, diperoleh nilai 6,67. Dan yang terakhir yaitu menghitung jarak TABCD terhadap EFGHIJ, sehingga diperoleh nilai 8,87. Dari perhitungan fenogram tadi, maka kita akan bisa membuat garis fenogram. Nah, tadi kan yang pertama itu memilih karakter yang paling kecil, yaitu jarak yang paling kecil adalah jarak E terhadap I, yaitu bernilai 1. Lalu jarak T terhadap A dan jarak H terhadap J dan jarak G terhadap F itu nilainya sama, yaitu 1,5. Begitu juga seterusnya sampai yang terakhir, yaitu jarak TABCD terhadap EFGHIJ yang bernilai 8,87 sebagai garis yang merupakan gabungan. Nah, urutan ini kita dapatkan apabila perbedaan dari masing-masing spesimen lebih kecil. Jadi misalnya, tadi kan ada jarak I terhadap E yaitu 1, dan di sini juga ada jarak F terhadap G yang bernilai 1,5, maka yang kita ambil adalah jarak IE terhadap FG, sehingga diperoleh nilai 3,75. Nah, kemudian jarak IE FG ini kita gabungkan dengan HJ, maka diperoleh nilai 5,25. Begitu juga seterusnya sampai diperoleh nilai yang terakhir, yaitu jarak TABCD terhadap EFGHIJ, yaitu 8,87. Baik, untuk yang selanjutnya adalah deskripsi statistik. Deskripsi statistik adalah deskripsi yang menggambarkan kladogram. Dan pada umumnya deskripsi statistik itu biasanya menggambarkan tingkat homoplasi dari kladogram itu sendiri. Tingkat homoplasi adalah karakter yang dimiliki bersama oleh dua takson atau lebih, tetapi bukan dari tetua yang sama. Dan pada deskripsi statistik kali ini akan digunakan dua cara atau dua metode, yaitu dengan menggunakan konsistensi indeks dan juga retention index. Konsistensi indeks atau CI adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan banyaknya peristiwa homoplasi secara relatif dalam suatu kladogram. Dan caranya adalah dengan menghitung suatu indeks yang disebut dengan CI. Persamaannya yaitu M per S, di mana M adalah jumlah total minimum perubahan yang diharapkan dari data, kemudian S adalah banyaknya perubahan yang ada pada struktur kladogram. Dan berdasarkan hasil kladogram yang telah diperoleh, didapatkan nilai M sebesar 25 dan S sebesar 19, dan kita peroleh nilai akhir yaitu 1,32. Dan berdasarkan nilai ini yaitu 1,32 yang umumnya nilai CI adalah di antara 0 sampai 1, maka tingkat homoplasi pada kladogram yang dibuat ini sangat tinggi karena nilainya melebihi 1. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu retention index atau RI, dan pada retention index atau RI ini perhitungannya menggunakan jumlah sinator morfi. Dan nilai RI yang didapatkan yaitu menurut persamaan RI sama dengan N per S, di mana N adalah jumlah maksimal perubahan pada pohon filogeni atau kladogram, kemudian S adalah
Banyaknya perubahan yang ada pada struktur kladogram dan juga M adalah banyaknya total minimum perubahan yang diharapkan pada data. Dan dari data diperoleh nilai N sebesar 37, kemudian S sebesar 19, dan M 25, dan kita peroleh persamaan akhir atau hasil akhir yaitu 1,5. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel kalibrasi yang digunakan untuk pembuatan pohon filogeni. Dari semua takson yang digunakan, dicari data literatur untuk tahun pertama kemunculannya. Dan didapatkan hasil untuk takson T, yaitu Fauna flagellata, muncul 600 juta tahun lalu. Takson A, yaitu Leucosolenia variabilis, muncul 542 juta tahun lalu. Takson B, yaitu Obelia, muncul 540 juta tahun lalu. Takson C, yaitu Dugesia japonica, muncul 530 juta tahun lalu. Takson D, yaitu Ascaris lumbricoides, muncul 520 juta tahun lalu. Takson E, yaitu Lumbricus terrestris, muncul 518 juta tahun lalu. Takson F, yaitu Asterias sp, muncul 488 juta tahun lalu. Takson G, yaitu Pernaviridis, muncul 500 juta tahun lalu. Takson H, yaitu Penaeus monodon, muncul 190 juta tahun lalu. Takson I, yaitu Branchiostoma lanceolatum, muncul 525 juta tahun lalu. Dan yang terakhir takson C, yaitu Petromyzon marinus, muncul 360 juta tahun lalu. Data ini kemudian digunakan untuk membuat pohon filogeni. Nah, setelah kita mendapatkan bukti geologi dari seluruh takson yang kita gunakan, maka selanjutnya adalah pembuatan pohon filogeni. Pohon filogeni dibuat dengan cara mengurutkan takson dari yang paling tua yaitu takson T atau takson tamu yang dalam hal ini diwakili oleh Choanoflagellata. Kemudian takson tamu ini digambarkan pada pohon filogeni urutan paling bawah dengan cara menarik garis dari tahun kemunculan takson ke arah kanan hingga membentuk lengkungan ke atas. Selanjutnya digunakan takson yang memiliki tahun kemunculan tertua kedua, yaitu takson A, dengan cara menarik garis dari takson T yang kita dapatkan tadi. Dari sini kita tarik melengkung ke atas yang dihubungkan dengan garis putus-putus ke arah letak tahun kemunculan takson. Begitu juga seterusnya. Hal ini juga berlaku untuk takson B, takson C, hingga takson H, yaitu takson yang paling apomorfi yang muncul sekitar 190 juta tahun yang lalu dan berada pada garis paling atas. Sehingga didapatkan penggambaran pohon filogeni hewan seperti yang ditampilkan pada video ini. Berikut adalah pembagian tugas atau kontribusi dari masing-masing praktikan. Untuk praktikan Indah Febriani bertugas untuk mencari data spesimen 3 dan 8 dan perhitungan kladogram Wagner. Untuk praktikan Anissa Febrianti bertugas mencari data spesimen 4, 9, dan 11, pembuatan tabel apomorfi, dan pembuatan tabel kalibrasi. Untuk praktikan Nurhayati Octavia, mencari data spesimen 2 dan 7, penulisan tabel karakter, pembuatan pohon filogeni, dan juga mengedit PowerPoint. Untuk praktikan Yasi Lestari, bertugas mencari data spesimen 1 dan 6, pembuatan tabel transformasi, dan perhitungan fenogram. Lalu untuk praktikan yang terakhir yaitu Amalia Fadilah, bertugas untuk mencari data spesimen 5 dan 10, perhitungan nilai CI dan RI, dan editing video presentasi. Demikian presentasi dari kelompok 1 kelas D2. Jika ada penjelasan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.